Pembacaan Kitab Yobel pasal 31. Perjalanan Yakub ke Betel dan Hebron. Ishak memberkati Levi dan Yehuda. Lihat Kejadian pasal 35. Dan pada permulaan dari bulan itu, Yakub berbicara kepada semua orang-orang di rumahnya, katanya, "Tahirkanlah dirimu, dan gantilah pakaianmu, dan marilah kita bangkit dan pergi ke Betel, di mana aku mengucapkan sumpah kepadanya, pada hari ketika aku melarikan diri dari hadapan Esau saudaraku. Karena dia telah menyertai aku dan membawaku ke negeri ini dalam Shalom. Maka jauhkanlah daripadamu ilah-ilah asing yang ada di antara kamu." Dan mereka menyerahkan ilah-ilah asing dan apa yang ada di telinga mereka dan yang ada pada leher mereka, dan berhala-berhala yang dicuri Rahel dari Laban ayahnya. Dia serahkan semuanya kepada Yakub, dan dia membakar dan memecahkan mereka berkeping-keping dan menghancurkan mereka, lalu menguburkannya di bawah pohon ek yang ada di tanah Sekem. Dan dia naik pada bulan baru dari bulan ke-7 ke Betel, dan dia mendirikan mezbah di tempat di mana dia tidur, dan dia mendirikan sebuah tugu di sana. Dan dia mengirim pesan kepada ayahnya Ishak untuk datang kepadanya ke pengorbanannya dan kepada ibunya Ribka. Dan Ishak berkata, "Biarlah anakku Yakub datang, dan biarkan aku melihat dia sebelum aku mati." Dan Yakub pergi kepada ayahnya Ishak dan kepada ibunya Ribka, ke rumah ayahnya Abraham, dan dia membawa 2 dari anak-anaknya bersamanya, Lewi dan Yehuda. Dan dia datang kepada ayahnya Ishak dan kepada ibunya Ribka. Dan Ribka pergi keluar dari menara ke bagian depannya untuk mencium Yakub dan memeluk dia, karena semangatnya bangkit ketika dia mendengar, "Lihatlah, Yakub putramu telah datang," dan dia menciumnya. Dan dia melihat kedua putranya, dan dia mengenali mereka, dan berkata kepadanya, "Apakah ini putra-putramu, anakku?" Maka dia memeluk mereka dan mencium mereka, dan memberkati mereka, katanya, "Di dalam engkaulah keturunan Abraham akan menjadi masyhur, dan engkau akan membuktikan berkat di bumi." Dan Yakub masuk ke dalam menjumpai Ishak ayahnya, ke kamar di mana dia berbaring, dan kedua anaknya bersama dia. Maka dia memegang tangan ayahnya dan sambil membungkuk dia menciumnya. Ishak memegang erat leher Yakub putranya dan menangis di lehernya. Dan kegelapan meninggalkan mata Ishak, dan dia melihat kedua putra Yakub, Lewi dan Yehuda. Lalu berkatalah dia, "Apakah mereka ini putra-putramu, anakku? Karena mereka seperti engkau." Maka dia menjawabnya, bahwa mereka benar-benar putranya. "Engkau benar-benar melihat bahwa mereka benar-benar putraku." Dan mereka mendekat kepadanya, dan dia berbalik dan mencium mereka dan memeluk mereka keduanya bersama-sama. Dan roh nubuat turun ke dalam mulutnya,
dan dia memegang Lewi dengan tangan kanannya dan Yehuda dengan tangan kirinya. Dan dia berpaling kepada Lewi terlebih dulu dan mulai memberkatinya terlebih dulu dan berkata kepadanya, kiranya Elohim dari semuanya, Yahweh yang sesungguhnya dari segala zaman, memberkati engkau dan anak-anakmu di sepanjang segala zaman. Dan kiranya Yahweh memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu kebesaran dan kemuliaan besar, dan membuat engkau dan keturunanmu dari antara semua makhluk untuk mendekatinya, untuk melayani dalam tempat kudusnya seperti malaikat-malaikat kehadiran dan seperti para kudus. Bahkan seperti mereka, keturunan dari anak-anakmu adalah untuk kemuliaan dan kebesaran dan kekudusan. Dan kiranya dia membuat mereka besar hingga ke segala zaman. Dan mereka akan menjadi hakim-hakim dan raja-raja, dan pemimpin-pemimpin dari semua keturunan anak-anak Yakub. Mereka akan mengucapkan firman Yahweh dalam kebenaran, dan mereka akan menjalankan segala penghakimannya dalam kebenaran. Dan mereka akan menyatakan jalan-jalanku kepada Yakub, dan jalan-jalanku kepada Israel. Berkat Yahweh akan diberikan ke dalam mulut-mulut mereka, untuk memberkati semua keturunan dari yang dikasihi. Ibumu telah menyebut namamu Lewi, dan benarlah dia menyebut namamu. Engkau akan dihubungkan kepada Yahweh dan menjadi rekan semua anak-anak Yakub. Kiranya mejanya menjadi milikmu, dan engkau dan anak-anakmu makan daripadanya. Dan kiranya mejamu penuh sampai seluruh generasi-generasi, dan makananmu tidak akan habis hingga segala zaman. Dan kiranya semua yang membenci engkau gugur di hadapanmu, dan kiranya semua musuh-musuhmu dimusnahkan dan binasa. Dan diberkatilah dia yang memberkati engkau, dan terkutuklah setiap bangsa yang mengutuk engkau. Dan kepada Yehuda dia berkata, kiranya Yahweh memberikan kepadamu kekuatan dan kuasa untuk menginjak-injak semua yang membenci engkau. Engkau akan menjadi seorang pemimpin, engkau dan salah satu anak-anakmu atas anak-anak Yakub. Kiranya namamu dan nama anak-anakmu masyhur dan melintasi setiap negeri dan wilayah. Maka goyim akan gentar di hadapan wajahmu, dan seluruh bangsa-bangsa akan gemetar, dan seluruh kaum-kaum akan gemetar. Di dalam engkaulah kiranya pertolongan Yakub, dan di dalam engkau didapati keselamatan Israel. Dan saat engkau duduk di atas tahta kehormatan kebenaranmu, akan ada salem yang besar bagi seluruh keturunan anak-anak dari yang dikasihi. Diberkatilah dia yang memberkati engkau, dan semua yang membenci engkau dan menindas engkau dan mengutuki engkau akan dimusnahkan dan dihancurkan dari bumi dan akan terkutuk. Dan sambil berpaling dia menciumnya lagi dan memeluk dia, dan sangat bersukacita karena dia telah melihat anak-anak Yakub putranya di dalam kebenaran. Dan dia beranjak dari antara kedua kakinya dan tersungkur dan bersujud kepadanya. Dan dia memberkati mereka dan tinggal di sana bersama Ishak ayahnya pada malam itu. Dan mereka makan dan minum dengan sukacita. Dan dia membuat kedua anak Yakub tertidur
yang seorang di tangan kanannya dan yang seorang di kirinya, dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan Yakub mengatakan kepada ayahnya segala sesuatu sepanjang malam. Bagaimana Yahweh telah menunjukkan kepadanya belas kasihan yang besar, dan bagaimana Dia telah membuat berhasil dalam segala jalan-jalannya, dan melindungi dia dari segala kejahatan. Dan Ishak memberkati Elohim ayahnya Abraham, yang tidak menarik belas kasihannya dan kebenarannya dari anak-anak hambanya Ishak. Perjalanan Ribka bersama Yakub ke Betel. Dan keesokan paginya, Yakub mengatakan kepada ayahnya Ishak sumpah yang telah dia sumpahkan kepada Yahweh, dan penglihatan yang telah dia lihat, dan bahwa dia telah membangun sebuah mezbah, dan segala sesuatu telah siap untuk pengorbanan dilakukan di hadapan Yahweh, seperti yang telah dia sumpahkan, dan bahwa dia datang untuk menaikkan dia di atas keledai. Dan Ishak berkata kepada Yakub putranya, "Aku tidak sanggup pergi bersamamu, karena aku telah tua dan tidak kuat menanggung perjalanan. Pergilah anakku dalam Salom, karena aku berumur 165 tahun sekarang ini. Aku tidak sanggup lagi melakukan perjalanan. Naikkanlah ibumu ke atas keledai, dan biarlah dia pergi bersamamu. Dan aku tahu, anakku, bahwa engkau datang karena aku. Dan kiranya hari ini diberkati di mana engkau telah melihat aku masih hidup, dan aku juga telah melihat engkau, anakku. Kiranya engkau berhasil dan menggenapi sumpah yang telah engkau sumpahkan. Dan jangan menunda sumpahmu, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban karena menjamah sumpah. Karena itu sekarang bergegaslah melaksanakannya, dan kiranya Dia berkenan yang telah membuat segala sesuatu yang kepadanya engkau telah mengucapkan sumpah." Dan dia berkata kepada Ribka, "Pergilah bersama Yakub putramu." Dan Ribka pergi bersama Yakub putranya, dan Deborah menyertainya, dan mereka tiba di Betel. Dan Yakub mengingat doa yang dengannya ayahnya telah memberkati dia dan kedua anaknya, Lewi dan Yehuda. Dan dia bersukacita dan memberkati Elohim bapa leluhurnya Abraham dan Ishak. Dan dia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa aku punya pengharapan kekal, dan anak-anakku juga, di hadapan Elohim dari semuanya." Dan demikianlah itu ditetapkan mengenai keduanya, dan mereka mencatatnya sebagai kesaksian kekal atas mereka pada loh-loh surgawi, bagaimana Ishak memberkati mereka. Pasal 32. Mimpi Lewi di Betel. Dia ditetapkan untuk keimaman. Yakub merayakan perayaan tabernakel dan mempersembahkan persepuluhan. Penetapan persepuluhan. Lihat Kejadian pasal 35. Dan dia tinggal malam itu di Betel. Dan Lewi bermimpi bahwa mereka telah menetapkan dan membuat dia menjadi imam dari El Elyon, dia dan anak-anaknya untuk selamanya. Maka bangunlah dia dari tidurnya dan memberkati Yahweh. Dan Yakub bangun pagi-pagi sekali,
pada hari ke-14 bulan ini. Dan dia memberikan 1/10 dari semua yang datang bersamanya, baik orang-orang dan ternak, baik emas dan setiap cawan dan pakaian. Ya, dia memberikan 1/10 dari semuanya. Dan pada waktu itu, Rahel mengandung anaknya Benyamin. Dan Yakub menghitung anak-anaknya mulai dari dia ke atas. Dan Lewi jatuh ke bagian milik Yahwe. Maka ayahnya mengenakan dia pakaian keimaman dan mengisi tangannya. Dan pada hari ke-15 bulan ini, dia membawa ke mezbah 14 lembu dari antara kawanan ternak, dan 28 domba jantan, dan 49 domba, dan 7 anak domba, dan 21 anak kambing sebagai persembahan bakaran di atas mezbah kurban, yang berkenan untuk bau-bauan yang harum di hadapan Elohim. Ini adalah persembahannya menurut sumpah yang dia sumpahkan, bahwa dia akan memberikan 1/10 bersama persembahan panenan dan persembahan curahan mereka. Dan ketika api telah membakarnya, dia membakar dupa di atas api, dan sebagai persembahan syukur, 2 lembu dan 4 domba jantan, dan 4 domba, 4 kambing jantan, dan 2 ekor domba berumur setahun, dan 2 ekor anak kambing. Dan demikianlah dia perbuat selama 7 hari. Dan dia dan semua anak-anaknya dan orang-orangnya memakan ini dengan sukacita di sana selama 7 hari, dan memberkati dan bersyukur kepada Yahwe yang telah melepaskan dia keluar dari semua kesusahannya dan telah memberikan kepadanya sumpahnya. Dan dia mempersembahkan 1/10 dari semua binatang halal dan membuat kurban bakaran. Tetapi binatang yang najis tidak dia berikan kepada Lewi anaknya, dan dia memberikan kepadanya semua orang-orangnya. Dan Lewi melaksanakan jabatan imam di Betel di hadapan Yakub ayahnya, sebagai yang dipilih dari 10 saudaranya. Dan dia menjadi seorang imam di sana, dan Yakub melaksanakan sumpahnya. Demikianlah dia mempersembahkan 1/10 lagi dari persepuluhan kepada Yahwe dan menguduskannya, dan itu menjadi kudus bagi dia. Dan karena hal ini telah ditetapkan pada loh-loh surgawi sebagai hukum untuk mempersembahkan persepuluhan lagi dari persepuluhan untuk dimakan di hadapan Yahwe dari tahun ke tahun, di tempat di mana itu dipilih, supaya namanya tinggal, dan untuk hukum ini tidak ada batas hari-hari untuk selamanya. Ketetapan ini dituliskan supaya itu dapat digenapi dari tahun ke tahun, untuk memakan persepuluhan kedua di hadapan Yahwe di tempat di mana itu telah dipilih, dan tidak ada yang tertinggal daripadanya mulai tahun ini sampai tahun depannya. Karena dalam tahunnya haruslah benih dimakan sampai hari-hari pengumpulan benih tahun itu, dan anggur sampai hari-hari pemerasan anggur, dan minyak sampai hari-hari dari musimnya. Dan semua yang tersisa daripadanya dan menjadi usang, hendaklah itu dipandang cemar, hendaklah itu dibakar dengan api karena itu najis. Dan demikianlah hendaknya mereka memakannya bersama-sama di tempat kudus, dan janganlah mereka membiarkannya tersisa. Dan seluruh persepuluhan dari lembu dan domba akan menjadi kudus bagi Yahwe, dan akan menjadi milik imam-imamnya.
yang akan mereka makan di hadapannya dari tahun ke tahun. Karena demikianlah itu ditetapkan dan diukir mengenai persepuluhan pada loh-loh surgawi. Penglihatan Yakub. Dia merayakan hari ke-8 Tabernakel, kelahiran Benyamin dan kematian Rahel. Lihat Kejadian pasal 35. Dan pada malam berikutnya, pada hari ke-22 bulan ini, Yakub memutuskan untuk membangun tempat itu dan mengelilingi pelatarannya dengan tembok, dan untuk menguduskannya dan menjadikannya kudus untuk selamanya, bagi dirinya sendiri dan anak-anaknya sesudah dia. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya pada waktu malam dan memberkati dia dan berfirman kepadanya, "Namamu tidak akan disebut Yakub, tetapi Israel haruslah mereka menyebut namamu." Dan dia berfirman lagi kepadanya, "Akulah Yahweh yang menciptakan surga dan bumi, dan aku akan menambah-nambahkan engkau dan melipat gandakan engkau sangat banyak, dan raja-raja akan berasal daripadamu, dan mereka akan menghakimi di setiap tempat dimanapun kaki anak-anak manusia menginjaknya. Dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh bumi yang ada di bawah surga, dan mereka akan menghakimi seluruh bangsa-bangsa menurut keinginan mereka. Dan sesudah itu mereka akan mendapatkan warisan atas seluruh bumi dan mewarisinya untuk selamanya." Dan dia selesai berfirman kepadanya, dan dia beranjak daripadanya. Dan Yakub memandang sampai dia naik ke surga. Dan dia melihat dalam sebuah penglihatan malam, dan lihatlah, seorang malaikat turun dari surga dengan 7 loh di tangannya. Dan dia memberikan itu kepada Yakub, dan dia membacanya dan mengetahui segala yang ada tertulis di dalamnya, yang akan menimpa dia dan anak-anaknya di sepanjang segala zaman. Dan dia menunjukkan kepadanya segala yang sudah tertulis pada loh-loh itu, dan berkata kepadanya, "Jangan membangun tempat ini, dan jangan membuat itu sebagai tempat kudus yang kekal, dan jangan tinggal di sini, karena ini bukanlah tempatnya. Pergilah ke rumah Abraham ayahmu, dan tinggallah bersama Ishak ayahmu sampai hari kematian ayahmu. Karena di Mesir engkau akan mati dalam salom, dan di tanah ini engkau akan dikuburkan dengan kehormatan di dalam makam bapa leluhurmu, bersama Abraham dan Ishak. Jangan takut, karena seperti yang telah engkau lihat dan baca, demikianlah semuanya itu akan terjadi. Dan tuliskanlah segala sesuatu seperti yang telah engkau lihat dan baca." Dan Yakub berkata, "Tuan, bagaimana aku dapat mengingat semua yang telah aku baca dan lihat?" Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan membawa segala sesuatu ke dalam ingatanmu." Dan dia naik ke atas meninggalkannya, dan dia terbangun dari tidurnya, dan dia mengingat segala sesuatu yang telah dia baca dan lihat, dan dia menuliskan seluruh kata-kata yang telah dia baca dan lihat. Dan dia merayakan di sana hari berikutnya, dan dia mengorbankan di sana seperti semua yang dia korbankan pada hari-hari sebelumnya, dan menyebut namanya tambahan.
karena hari ini ditambahkan dan hari-hari sebelumnya dia sebut perayaan. Dan demikianlah itu dijalankan sebagaimana seharusnya. Dan itu dituliskan pada loh-loh surgawi. Karena itu dinyatakan kepadanya bahwa dia harus merayakannya dan menambahkan itu pada 7 hari perayaan. Dan namanya disebut tambahan, karena itu dicatat di antara hari-hari dari hari-hari perayaan, menurut jumlah hari-hari dari tahun. Dan pada malam itu, pada hari ke-23 bulan ini, Deborah pengasuh Ribka mati, dan mereka menguburkan dia di bawah kota, di bawah pohon ek di sungai, dan dia menyebut nama tempat itu Sungai Deborah, dan pohon ek itu pohon ek ratapan Deborah. Dan Ribka pergi dan kembali ke rumahnya kepada ayahnya Ishak. Dan Yakob mengirimkan melalui tangannya domba-domba jantan dan domba dan kambing-kambing jantan, supaya dia mempersiapkan makanan bagi ayahnya seperti yang dia inginkan. Dan dia pergi menyusul ibunya sampai dia tiba di negeri kebaratan, dan dia tinggal di sana. Dan Rahel melahirkan seorang anak laki-laki pada malam itu, dan dia menyebut namanya Putra Penderitaanku, karena dia kesakitan pada waktu melahirkannya. Tetapi ayahnya menyebut namanya Binyamin. Dan pada hari ke-11 bulan ke-8, dalam tahun pertama dari minggu ke-6 dari Yobel ini, dan Rahel mati di sana, dan dia dikuburkan di tanah Efrata, yang juga bernama Betlehem. Dan Yakob mendirikan sebuah tugu di atas kuburan Rahel di jalan di atas makamnya. Pasal 33. Ruben berdosa dengan Bilha. Hukum mengenai inses. Anak-anak Yakob. Lihat Kejadian pasal 35 ayat 21 sampai 27. Dan Yakob pergi dan tinggal di selatan Magdaledra, dan dia pergi kepada ayahnya Ishak, dia dan Lea istrinya, pada bulan baru dari bulan ke-10. Dan Ruben melihat Bilha, hamba perempuan Rahel, selir ayahnya, sedang mandi di air di tempat yang tersembunyi, dan dia mencintainya. Dan dia menyembunyikan dirinya pada waktu malam, dan dia memasuki rumah Bilha pada waktu malam, dan dia mendapatinya sedang tidur sendirian di sebuah tempat tidur di rumahnya. Lalu dia tidur bersamanya, dan dia terbangun dan melihat, dan lihatlah, Ruben sedang berbaring bersamanya di tempat tidur. Maka dia menyingkapkan tepian pakaiannya dan menangkap dia, dan berteriak dan mendapati bahwa itu adalah Ruben. Dan perempuan itu malu karena dia, dan melepaskan tangannya daripadanya, dan dia melarikan diri. Dan dia meratap sejadi-jadinya karena hal ini, namun tidak memberitahukan itu kepada siapapun. Dan ketika Yakub kembali dan mencarinya, dia berkata kepadanya, "Aku tidak bersih bagimu, karena aku telah dicemari terhadap engkau."
karena Ruben telah mencemari aku dan sudah tidur bersamaku pada waktu malam, dan aku tertidur dan tidak mengetahuinya hingga dia menyingkapkan pakaianku dan tidur bersamaku. Maka Yakub amat sangat murka kepada Ruben, karena dia telah tidur bersama Bilha, karena dia telah menyingkapkan pakaian ayahnya. Dan Yakub tidak menghampirinya lagi karena Ruben telah mencemarinya. Dan seperti bagi laki-laki manapun yang menyingkapkan pakaian ayahnya, perbuatannya itu amat sangat jahat, karena dia merupakan kejijikan di hadapan Yahweh. Karena hal inilah dituliskan dan ditetapkan pada loh-loh surgawi, bahwa seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan istri ayahnya, dan tidak boleh menyingkapkan pakaian ayahnya karena ini najis. Mereka harus mati bersama-sama, laki-laki yang tidur dengan istri ayahnya dan perempuan itu juga, karena mereka telah melakukan kenajisan di muka bumi. Dan tidak boleh ada sesuatu pun yang najis di hadapan Elohim kita di dalam bangsa yang telah Dia pilih bagi dirinya sendiri sebagai milik. Dan lagi dituliskan untuk kedua kalinya, terkutuklah dia yang tidur dengan istri ayahnya, karena dia telah menyingkapkan kemaluan ayahnya. Dan semua para kudus Yahweh berkata, jadilah demikian, jadilah demikian. Dan engkau Mose, perintahkanlah Bani Israel, supaya mereka memelihara firman ini, karena ini menuntut hukuman mati, dan ini kenajisan, dan tidak ada pendamaian untuk selamanya, untuk memperdamaikan laki-laki yang telah berbuat ini, tetapi dia harus dihukum mati dan dibunuh dan dilempari. Karena tidak ada orang yang berbuat seperti ini di Israel diizinkan untuk tetap hidup satu hari pun di muka bumi, karena dia kejijikan dan najis. Dan janganlah mereka berkata, kepada Ruben dianugerahkan kehidupan dan pengampunan sesudah dia tidur dengan selir ayahnya, dan kepada dia juga meskipun dia memiliki suami, dan suaminya Yakub ayahnya masih hidup. Karena sampai saat itu belum dinyatakan ketetapan dan keputusan dan hukum secara menyeluruh bagi semuanya. Tetapi dalam hari-harimu itu dinyatakan sebagai hukum dari musim-musim dan hari-hari, dan hukum yang kekal bagi generasi-generasi yang kekal. Dan bagi hukum ini tidak ada kesudahan hari-hari, dan tidak ada pendamaian untuk itu. Tetapi mereka berdua harus dimusnahkan dari tengah-tengah bangsa. Pada hari di mana mereka melakukan itu, mereka harus membunuhnya. Dan engkau Mose, tuliskanlah itu bagi Israel supaya mereka dapat memeliharanya, dan bertindak menurut kata-kata ini, dan tidak berbuat suatu dosa sampai mati. Karena Yahweh Elohim kita adalah hakim yang tidak memandang orang dan tidak menerima suap. Dan katakan kepada mereka kata-kata perjanjian ini, supaya mereka mendengar dan memeliharanya dan menjaga diri mereka dengan menghormatinya, dan supaya tidak dihancurkan dan dimusnahkan dari negeri. Karena suatu kenajisan dan kejijikan dan pencemaran dan kecemaranlah mereka semua yang berbuat itu di bumi di hadapan Elohim kita. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada percabulan yang mereka lakukan di bumi.
Karena Israel adalah bangsa yang kudus bagi Yahweh Elohimnya, dan suatu bangsa warisan dan suatu bangsa imam dan kerajaan dan sebagai milik kepunyakannya sendiri. Dan tidak boleh ada kenajisan seperti itu muncul di tengah-tengah bangsa yang kudus. Dan dalam tahun ketiga dari minggu ke-6 ini, Yakob dan semua anak-anaknya pergi dan tinggal di rumah Abraham di dekat Ishak ayahnya dan Ribka ibunya. Dan inilah nama anak-anak Yakob: yang sulung Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulun, anak-anak Lea, dan anak-anak Rahel, Yosef dan Binyamin, dan anak-anak Bilha, dan Naftali, dan anak-anak Silpa, Gad dan Aser, dan Dina, anak perempuan Lea, satu-satunya anak perempuan Yakob. Dan mereka datang dan bersujud kepada Ishak dan Ribka. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberkati Yakob dan semua anak-anaknya. Dan Ishak sangat bersuka cita, karena dia melihat anak-anak Yakob, putra bungsunya, dan dia memberkati mereka. Pasal 34. Peperangan raja-raja Emori terhadap Yakob dan anak-anaknya. Yosef dijual ke Mesir. Lihat Kejadian pasal 37. Kematian Bilha dan Dina. Dan dalam tahun ke-6 dari minggu ini, dari Yobel ke-44, Yakob melepaskan anak-anaknya untuk menggembalakan domba-domba mereka, dan hamba-hambanya menyertai mereka untuk menggembalakan di Sekem. Dan 7 raja orang Emori menggabungkan diri bersama-sama melawan mereka untuk membunuh mereka, menyembunyikan diri di bawah pepohonan, dan untuk merampas ternak mereka sebagai mangsa. Dan Yakob dan Lewi dan Yehuda dan Yosef ada di rumah bersama Ishak ayah mereka, karena jiwanya sangat sedih, dan mereka tidak dapat meninggalkan dia. Binyamin adalah anak bungsu, dan karena itu tetap tinggal bersama ayahnya. Dan datanglah Raja Tabhu, dan Raja Aresa, dan Raja Saragan, dan Raja Selo, dan Raja Gaas, dan Raja Betoron, dan Raja Manisakir, dan semua yang tinggal di pegunungan ini dan yang tinggal di hutan-hutan di tanah Kanaan. Dan mereka mengumumkan ini kepada Yakob, katanya, "Lihatlah, raja-raja orang Emori telah mengepung anak-anakmu dan menjarah kawanan ternak mereka." Dan dia bangkit dari rumahnya, dia dan ketiga putranya dan seluruh hamba-hamba ayahnya, dan hamba-hambanya sendiri, dan dia pergi melawan mereka bersama 6.000 orang laki-laki yang menyandang pedang. Dan dia membunuh mereka di padang penggembalaan Sekem dan mengejar mereka yang melarikan diri. Dia membunuh mereka dengan mata pedang, dan dia membunuh Aresa dan Tabhu, dan Saragan, dan Selo, dan Amanisakir, dan Gagas, dan dia merebut kembali kawanan ternaknya. Dan dia mengalahkan mereka,
dan menetapkan upeti atas mereka, supaya mereka membayar upeti kepadanya, 5 macam hasil tanah mereka. Dan dia membangun Robel dan Tamnar Tares. Maka dia kembali dalam Salom dan mengadakan perdamaian dengan mereka. Dan mereka menjadi hamba-hambanya sampai hari ketika dia dan anak-anaknya turun ke Mesir. Dan dalam tahun ke-7 dari minggu ini, dia mengirim Yosef untuk mencari kabar keadaan saudara-saudaranya dari rumahnya ke tanah Sekem. Dia mendapati mereka di negeri Dotan. Namun mereka berbuat licik kepadanya dan merancangkan suatu rencana melawan dia untuk membunuhnya. Tetapi berubah pikirannya. Mereka menjual dia kepada saudagar-saudagar orang Ismail. Dan mereka membawanya turun ke Mesir. Dan mereka menjual dia kepada Potifar, sida-sida Fir'aun, kepala juru masak imam di kota Ele. Dan anak-anak Yakob menyembelih seekor anak kambing dan mencelupkan jubah Yosef ke dalam darah dan mengirimkan itu kepada Yakob ayah mereka pada hari ke-10 bulan ke-7. Dan dia meratap sepanjang malam itu, karena mereka membawa itu kepadanya pada waktu petang. Dan dia menjadi begitu gelisah dengan ratapan karena kematiannya. Dan dia berkata, seekor binatang buas telah memangsa Yosef. Dan seluruh anggota keluarganya meratap bersama dia hari itu, dan mereka sangat berduka cita dan meratap bersamanya sepanjang hari itu. Dan anak-anaknya dan anak perempuannya bangkit untuk menghibur dia. Tetapi dia menolak untuk dihiburkan karena putranya. Dan pada hari itu, Bilha mendengar bahwa Yosef telah binasa, dan dia mati karena meratapinya. Dia tinggal di Karaftef, dan juga Dinah anak perempuannya mati sesudah Yosef binasa. Dan datanglah 3 ratapan ini atas Israel dalam 1 bulan. Dan mereka menguburkan Bilha di seberang makam Rahel, dan juga Dinah putrinya mereka dikuburkan di sana. Dan dia meratapi Yosef 1 tahun, dan tidak berhenti-henti, karena katanya, biarkan aku turun ke kuburan meratap untuk putraku. Karena hal ini ditetapkan bagi Bani Israel, bahwa mereka harus berkabung pada hari ke-10 bulan ke-7, pada hari ketika berita yang membuat dia menangis karena Yosef sampai kepada Yakob ayahnya, bahwa mereka harus mengadakan pendamaian bagi diri mereka dengan seekor kambing muda pada hari ke-10 bulan ke-7, 1 kali dalam setahun untuk dosa-dosa mereka, karena mereka telah mendukakan kasih sayang ayah mereka terhadap Yosef putranya. Dan hari ini telah ditetapkan bahwa mereka harus berkabung karena dosa-dosa mereka, dan untuk seluruh pelanggaran-pelanggaran mereka, dan untuk seluruh kesalahan-kesalahan mereka, supaya mereka dapat membersihkan diri mereka pada hari itu 1 kali dalam setahun. Anak-anak istri-istri Yakob. Dan sesudah Yosef mati, anak-anak Yakob mengambil bagi diri mereka istri-istri. Nama istri Ruben adalah Ada. Nama istri Simon adalah Adibah.
seorang Kanaan. Dan nama istri Lewi adalah Melka, anak perempuan Aram, dari keturunan anak-anak Terah. Dan nama istri Yehuda adalah Betasuel, seorang Kanaan. Nama istri Isakar adalah Hesaka. Nama istri Sibulon adalah Niiman. Nama istri Dan adalah Egla. Nama istri Naptali adalah Rasul dari Mesopotamia. Dan nama istri Gad adalah Maka. Dan nama istri Aser adalah Ijona. Dan nama istri Yosef adalah Asnat orang Mesir. Dan nama istri Benyamin adalah Ijasaka. Dan Simon bertobat dan mengambil seorang istri kedua dari Mesopotamia seperti saudara-saudaranya. Pasal 35. Nasihat terakhir Ribka dan kematiannya. Dan dalam tahun pertama dari minggu pertama dari Yobel ke-45, Ribka memanggil Yakub, putranya, dan memerintahkan dia mengenai ayahnya dan mengenai saudaranya, supaya dia menghormati mereka seumur hidupnya. Dan Yakub berkata, "Aku akan melakukan segala sesuatu seperti yang engkau perintahkan kepadaku. Karena hal ini adalah kehormatan dan kebesaran bagiku dan kebenaran di hadapan Yahweh, bahwa aku harus menghormati mereka. Dan engkau juga, ibu, tahu sejak waktu aku dilahirkan sampai hari ini, semua perbuatan-perbuatanku dan segala yang ada di dalam hatiku, bahwa aku selalu berpikir yang baik tentang segala sesuatu. Dan bagaimana aku bisa tidak melakukan hal yang engkau perintahkan kepadaku ini, bahwa aku harus menghormati ayahku dan saudaraku? Katakan kepadaku, ibu, kejahatan apa yang engkau lihat ada padaku, sehingga aku harus berbalik daripadanya, supaya belas kasihan turun ke atasku. Dan dia berkata kepadanya, "Anakku, aku tidak melihat di dalammu sepanjang umur hidupku kejahatan apapun, tapi hanya perbuatan-perbuatan kebenaran. Tapi aku akan mengatakan kepadamu kebenaran, anakku. Aku akan mati tahun ini, dan aku tidak akan melewati tahun ini dalam kehidupanku. Karena aku telah melihat dalam sebuah mimpi hari kematianku, bahwa aku tidak akan hidup melewati 155 tahun. Dan lihatlah, aku telah menggenapi seluruh umur kehidupanku yang aku hidupi." Dan Yakub menertawakan kata-kata ibunya, karena ibunya berkata kepadanya bahwa dia akan mati. Dan dia sedang duduk di hadapannya dengan memiliki kekuatannya, dan dia tidak lemah dalam hal kekuatannya, karena dia pergi ke dalam dan keluar dan melihat, dan gigi-giginya kuat, dan tidak ada penyakit yang dideritanya seumur hidupnya. Dan Yakub berkata kepadanya, "Diberkatilah aku, ibu, jika umurku mendekati umur kehidupanmu, dan kekuatanku tetap ada padaku seperti kekuatanmu. Engkau tidak akan mati,
karena engkau hanya berolok-olok saja denganku mengenai kematianmu. Dan dia datang kepada Ishak dan berkata kepadanya, "Satu permohonan aku minta kepadamu. Buatlah Esau bersumpah bahwa dia tidak akan melukai Yakub ataupun mengejar dia dengan permusuhan, karena engkau mengetahui pikiran-pikiran Esau bahwa itu jahat sejak masa mudanya, dan tidak ada kebaikan di dalam dia. Karena dia berhasrat sesudah kematianmu hendak membunuh dia. Dan engkau mengetahui semua yang dia perbuat sejak hari Yakub saudaranya pergi ke Haran sampai sekarang ini. Bagaimana dia sudah meninggalkan kita dengan segenap hatinya dan sudah berbuat jahat kepada kita. Kawanan ternakmu sudah dia ambil bagi dirinya sendiri dan merampas seluruh harta bendamu dari hadapan wajahmu. Dan ketika kita memohon dengan sangat dan meminta kepadanya apa yang menjadi milik kita, dia berbuat seperti seseorang yang menaruh belas kasihan atas kita. Dan dia kepahitan terhadap engkau karena engkau memberkati Yakub putramu yang tak bercela dan benar. Karena tidak ada kejahatan, tapi hanya kebaikan saja di dalam dia. Dan sejak dia datang dari Haran sampai sekarang ini, dia tidak pernah merampok kita dalam hal apapun, karena dia membawakan bagi kita segala sesuatu pada waktunya senantiasa, dan bersuka cita dengan segenap hatinya ketika kita menerima dari tangannya, dan dia memberkati kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita sejak dia datang dari Haran sampai sekarang ini. Dan dia tinggal bersama kita senantiasa di rumah untuk menghormati kita. Dan Ishak berkata kepadanya, "Aku juga tahu dan melihat perbuatan-perbuatan Yakub yang ada bersama kita. Bagaimana dengan segenap hatinya dia menghormati kita. Tapi aku mengasihi Esau sebelumnya lebih daripada Yakub, karena dialah anak sulung. Tetapi sekarang aku mengasihi Yakub lebih daripada Esau, karena dia sudah melakukan begitu banyak perbuatan jahat, dan tidak ada kebenaran di dalam dia, karena semua jalan-jalannya adalah kefasikan dan kekejaman, dan tidak ada kebenaran di sekitarnya. Dan sekarang hatiku berduka cita karena semua perbuatan-perbuatannya. Dan tidak dia maupun keturunannya yang akan diselamatkan. Karena merekalah bagian yang akan dihancurkan dari bumi dan yang akan dimusnahkan dari bawah surga. Karena dia telah meninggalkan Elohim, Abraham, dan pergi mengikuti istri-istrinya, dan mengejar kenajisan dan kesesatan mereka, dia dan anak-anaknya. Dan engkau meminta aku membuat dia bersumpah, bahwa dia tidak akan membunuh Yakub saudaranya, bahwa jika dia bersumpah, dia tidak akan memegang sumpahnya, dan dia tidak akan melakukan perbuatan baik namun hanya kejahatan. Tetapi jika dia ingin membunuh Yakub saudaranya, ke dalam tangan Yakub dia akan diserahkan, dan dia tidak akan dapat melarikan diri dari tangannya, karena dia akan jatuh ke dalam tangannya. Dan janganlah engkau takut mengenai Yakub, karena penjaga Yakub adalah besar dan kuat dan terhormat, dan dipuji-puji lebih daripada penjaga Esau.
Dan Ribka menyuruh dan memanggil Esau. Maka dia datang kepadanya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku punya permohonan kepadamu, anakku, dan berjanjilah engkau untuk melakukannya, anakku." Dan dia menjawab, "Aku akan melakukan apapun yang engkau katakan kepadaku, dan tidak akan menolak permohonanmu." Dan dia berkata kepadanya, "Aku meminta kepadamu bahwa pada hari aku mati engkau akan membawa aku dan menguburkan aku di dekat Sarah, ibu dari ayahmu, dan supaya engkau dan Yakub saling mengasihi dan tidak menginginkan kejahatan terhadap yang lainnya, tetapi hanya saling mengasihi, dan supaya engkau akan berhasil, anak-anakku, dan akan dihormati di tengah-tengah negeri, dan tidak ada musuh yang akan bersuka cita atasmu, dan engkau akan menjadi berkat dan belas kasihan di mata semua orang yang mengasihi engkau." Dan dia menjawab, "Aku akan melakukan semua yang telah engkau katakan kepadaku. Dan aku akan menguburkan engkau pada hari engkau mati di dekat Sarah, ibu dari ayahku, seperti yang engkau inginkan, supaya tulang-tulangnya bisa ada di dekat tulang-tulangmu. Dan Yakub saudaraku juga, aku akan mengasihi lebih dari semua makhluk, karena aku tidak punya seorang saudara di seluruh bumi kecuali hanya dia saja. Dan ini bukanlah kebaikan yang besar bagiku, jika aku mengasihi dia, karena dia saudaraku, dan kami ditanam bersama-sama di dalam tubuhmu, dan bersama-sama kami keluar dari rahimmu. Dan jika aku tidak mengasihi saudaraku, siapakah yang harus aku kasihi? Dan aku diriku sendiri memohon kepadamu untuk menasihati Yakub mengenai aku dan mengenai anak-anakku, karena aku tahu bahwa dia pasti menjadi raja atasku dan anak-anakku, karena pada hari ayahku memberkati dia. Dia membuat dia yang lebih tinggi dan aku yang lebih rendah. Dan aku bersumpah kepadamu bahwa aku akan mengasihi dia dan tidak menginginkan yang jahat terhadap dia seumur hidupku, namun hanya kebaikan saja." Dan dia bersumpah kepadanya mengenai semua hal ini, dan dia memanggil Yakub di hadapan mata Esau, dan memberikan dia perintah menurut kata-kata yang telah dia ucapkan kepada Esau. Dan dia berkata, "Aku akan melakukan keinginanmu. Percayalah kepadaku bahwa tidak ada kejahatan akan muncul daripadaku atau dari anak-anakku terhadap Esau, dan aku akan menjadi yang pertama-tama mengosongkan diri dan hanya mengasihi saja." Dan mereka makan dan minum, dia dan putra-putranya, malam itu, dan dia mati. 3 yobel dan 1 minggu dan 1 tahun umurnya pada malam itu, dan kedua putranya, Esau dan Yakub, menguburkan dia di dalam gua Makpela di dekat Sarah, ibu dari ayah mereka.